Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قل إشهد وصل البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. واحذر أن تلعن مسلما أو بهيمة أو جمادا أو شخصا بعينه وإن كان كافرا إلا إن تحققت أنه مات على الكفر كفرعون وأبي جهل أو علمت أن رحمة الله لا تناله بحال كإبليس. وقد ورد أن اللعنة إذا خرجت من العبد تصعد نحو السماء فتغلق دونها أبوابها ثم تنزل الأرض فتغلق دونها أبوابها ثم تجي إلى الملعون فإن وجدت فيه مساغا وإلا رجعت على قائلها. Dan hati-hatilah, jangan engkau melaknat seorang muslim. Melaknat yaitu menghukumi dia kufur atau menvonis, tidak boleh. Ya, seseorang yang gampang mengatakan fulan kafir, fulan musyrik, bahaya. Disebutkan di dalam suatu hadis, man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang dia berkata kepada saudaranya sesama muslim, kafir. Artinya dia nuduh fulan seorang kafir atau musyrik. Maka ucapan itu kata Nabi, kalau tidak kepada yang terucap, maka kepada yang mengucapkan. Nggak mungkin dia sia-sia keluarnya. Kalau yang dituduh itu bukan kafir, maka kembali kepada pengucapnya. Sehingga hati-hati di dalam berucap itu. Ya, seberat apapun maksiat, sebejat apapun dia, selama tidak ada tanda-tanda dia keluar dari agama, dia tidak berpaling dari kiblat, dia tetap puasa Ramadan, jangan mengucapkan orang itu musyrik atau kafir. Walaupun meninggal bunuh diri, jangan. Kenapa? Khawatir kembali kepada pengucapnya. Apa arti kembali ke pengucapnya? Dia akan beramal amal kufur. Dia akan beramal amal kufur kalau dia gampang betul mengklaim atau menvonis sesaudara muslim itu sebagai kufur, ya. Laknat juga gak boleh, melaknat baik itu manusia atau hewan. Hewan jangan, karena mereka ketika diciptakan itu tidak bisa untuk memilih jadi manusia, gak bisa. Nah, diciptakan jadi kucing sudah, jadi anjing seekor yang najis, sudah seperti itu. Seandainya mereka mau milih, mereka tidak mau milih jadi najis. Tapi mereka nggak ada pilihan. Kita semua nggak ada pilihan. Ya, bahkan kalau kita mikir lebih dalam lagi, kita mikir merenungi, jadi manusia itu berat. Kalau hewan, paling akhir mereka ujungnya jadi debu.
Sehingga orang-orang kafir ketika melihat hewan-hewan itu selesai urusannya di akhirat menjadi debu, maka mereka berandai-andai. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir mengatakan, aduh seandainya aku jadi debu kayak hewan selesai urusan. Tapi manusia cuma dua, ujungnya cuma dua. Kalau enggak surga, ya neraka. Enggak ada nomor tiga, enggak ada. Itu yang harus kita sadari. Enggak ada nomor tiga. Enggak dua-duanya, mustahil. Ya, mustahil. Kalau enggak surga yang abadi, ya neraka yang abadi. Karena itulah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau itu bermunajat kepada Allah, ya, mengakui akan kesalahannya, itu beliau mengucapkan saking takutnya, ini mengatakan, ya laita Umar lam tulidhu ummu. Seandainya Umar ini gak pernah dilahirkan oleh ibunya, seandainya selesai urusan. Bahkan andai seandainya aku ini diciptakan menjadi seekor kambing, kemudian dibuat gemuk dia oleh majikannya, selesai sudah gemuk di waktu Id dia disembelih, dimakan dagingnya, selesai urusan Umar. Masalahnya Umar jadi manusia, ini yang repot. Jadi manusia ini kalau tidak kita ngejar surga, kita terpeleset ke neraka. Gak boleh santai, Pak. Di Al-Quran itu semua kalimat yang Allah menyuruh kita untuk ke surga itu semua kalimat suruh cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Artinya segera tobat. Jangan diundur sejam lagi. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah menuju surga yang luasnya luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang bertakwa. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Suruh lari, bukan santai, larilah menuju Allah. Karena kenapa orang santai dianggap waktunya masih banyak, dianggap waktunya masih banyak, padahal bisa jadi kain kafannya sudah siap, tapi dia nggak sadar. Dan ayat lain Allah Ta'ala berfirman, fas'au ila dzikrillah. Ayo berusahalah menuju dzikrullah. Ini semua kalimat-kalimat di Al-Quran yang menunjukkan nggak boleh orang itu santai ketika mengejar akhirat, nggak boleh. Dia ngejar dunia aja, istilah ngejar dunia, istilahnya mengejar. Mengapa akhirat kok santai dia? Kenapa akhirat dia santai? Padahal untuk dunia dia mengejar. Takut nggak kesampaian Ustaz. Padahal itu sesuatu yang akan dia tinggalkan. Mengapa untuk yang abadi dia malah santai? Ini harusnya kita sadar di situ. Nah, hewan pun tidak boleh kita laknat, karena mereka diciptakan pun bukan karena keinginan mereka. Jadi ini, nggak ada pilihan. Au jamatan, atau benda mati, ya. Laknat batu, ngelaknat ini, ngelaknat alam, ngelaknat laut, nggak boleh. Nggak boleh. Karena Tuhan mereka itu membenci pelaknatan. Tuhannya mereka, Tuhannya laut, Tuhannya bumi, Tuhannya batu, itu siapa? Penciptanya, itu Allah Ta'ala. Itu membenci pelaknatan. Atau Anda menuduh seseorang langsung, walaupun dia orang kafir, nggak boleh dilaknat. Dia kafir, nggak boleh dilaknat. Kenapa? Karena tadi kata beliau, kecuali kalau engkau pastikan dia mati dalam keadaan kufur. Di Fir'aun, silahkan. Anda mau melawan Fir'aun, sudah dipastikan mati kufur. Atau Abu Jahal, silahkan. Tapi untuk apa itu? Gak ada pahala juga. Anda melaknat Abu Jahal gak ada pahala juga, walaupun boleh. Dan itu sia-sia untuk umur Anda. Itu lisan Anda mengucapkan itu tuh sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena nggak ada nilai plusnya di amal Anda. Mending untuk dzikir, baca subhanallah, itu kata Nabi, subhanallah tamla'ul mizan.
Bacaan subhanallah sekali itu bisa memenuhi timbangan amal Anda. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Pahala baca subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Masalahnya kalau diterima. Kalau diterima. Au alimta, atau kamu yakin bahwasanya rahmat Allah tidak akan mengenai makhluk itu. Siapa? Iblis. Tidak apa-apa Anda mengatakan iblis la'anahullah, silahkan. Walaupun dia masih hidup, itu tidak mungkin dia dapat rahmat Allah lagi. Tapi selain mereka jangan. Karena kita tidak tahu akhir umur seseorang. Jangankan seorang, kita sendiri aja nggak bisa memastikan kita ahli surga. Siapa yang mau bersumpah demi Allah, Ustaz, saya ahli surga? Siapa yang mau bersumpah? Kalau nggak wajib dia bayar kafaroh gara-gara ngomong itu. Nggak ada yang bisa menjamin. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wala ya'manu makrullah ilal qaumul khasirun. Dan tidak merasa aman dari siksa Allah kecuali kaum atau orang-orang yang rugi. Kapan orang itu merasa aman? Ketika dia merasa dirinya insya Allah sudah masuk surga. Insya Allah saya ini sudah beli kaplingan di surga, insya Allah sudah beli kaplingan, hebat betul ya. Ya, insya Allah saya nggak pernah keluar dari majelis. Hidup saya antara masjid majelis. Masa nggak masuk surga? Hati-hati. Ya, penyakitnya orang ahli ibadah itu merasa aman. Penyakitnya orang yang senang ibadah itu merasa aman dari siksa Allah, padahal dia masih hidup. Dan penyakitnya pendosa, nah ini ada. Pendosa itu penyakitnya apa? Putus asa dari rahmat Allah. Dia nganggap, Allah nggak mungkin ngampuni saya, terlalu banyak dosa saya. Ucapan dia demikian lebih besar daripada maksiatnya. Karena itu maksiat batin. Sedangkan dia nggak mungkin Allah maafkan saya, Ustaz. Itu terlampau besar dosa saya. Ini hati-hati. Sebesar apapun dosa Anda, Allah punya ampunan yang lebih besar. Ya, Allah punya ampunan yang lebih besar. Nah ini penting. Penyakitnya orang yang ahli taat ada, penyakitnya yang ahli maksiat ya ada juga. Kemudian disebutkan dalam suatu hadis, laknat itu kalau sudah keluar dari lisannya seorang hamba, dia naiklah ke langit. Dia naik ke langit, tertutup pintu langit itu, gak mau nerima laknat itu. Maka dia kembali lagi ke bumi juga ketutup juga. Gak bisa dia masuk ke dalam bumi, itu kalimat. Maka dia kembali kepada yang dilaknat. Jadi siapa yang dilaknat? Fulan, ini datang. Kalau yang dilaknat itu sesuai dengan ucapan laknat, maka masuk. Kalau nggak sesuai, kembali kepada pengucapnya. Hati-hati. Istilahnya apa yang sesuai itu? Kalau memang takdirnya yang dilaknat ini ahli neraka selamanya, padahal dia masih hidup nih. Takdirnya seandainya dia itu neraka selamanya, maka ini akan pas dengan laknat tadi. Tapi kalau dia takdirnya ahli surga, walaupun sekarang bejat, itu kembali ke pengucapnya. Ini hati-hati. Kalau sudah melaknat seseorang, ini hati-hati. Nah, wa 'alaika bita'lif baina qulubil mu'minin. Dan harus bagi engkau untuk bita'lif, menyatukan hati orang beriman. Menyatukan. Ya, perbedaan itu jadikan sebagai persatuan. Bisa, bisa, enggak mustahil. Bhinneka Tunggal Ika aja bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Berbeda-beda tetap satu jua. Artinya kalau mau alasan, ya, negara yang sering pecah itu Indonesia punya alasan banyak. Pertama, sukunya itu banyak.
Dan kesukuan kita itu kadang-kadang banyak yang fanatik kesuku itu banyak. Belum lagi corak warna kulit, belum lagi bahasanya, belum lagi nanti ditambah organisasi lagi. Ya, organisasi A, B, C, belum lagi alirannya lagi. Itu banyak alasan untuk Indonesia ini nggak damai-damai itu ada. Tapi subhanallah bisa bersatu. Bisa bersatu. Walaupun beda. Beda cara bicara. Beda suku. Beda apa? Partai. Bersatu ya. Gak ribut. Ini menunjukkan bisa damai itu dengan cara berbeda itu bisa. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri bagaimana perbedaan paling mencolok itu antara iman dan kufur. Karena ini perbedaan sampai akhirat. Kalau cuma suku, itu bisa jadi kumpul di surga walaupun beda suku. Beda warna kulit bisa kumpul di surga kalau sama beriman. Tapi kalau sudah beda iman sama kufur, ini sampai akhirat tetap beda. Tapi lihat bagaimana Al-Quran dengan bahasanya tetap bisa disatukan. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi agamaku. Artinya jangan ganggu. Kami nggak ngikut ajaran engkau dan engkau juga jangan ngikut ajaran kami. Jangan ganggu. Saya sama nggak ganggu. Bersatu aja. Ini seperti ini menunjukkan apalagi yang sesama muslim yang mereka ini persaudaraan paling kuat itu keimanan. Bukan kesukuan, bukan senegara, bukan ya. Tapi keimanan. Itulah kalau banyak slogan yang mengatakan NKRI harga mati, saya bilang keimanan harga mati. Saya akan mengatakan keimanan itu harga mati. Dengan negara siapapun Anda selama dia beriman itu saudara Anda. Dia saudara Anda. Dan membunuh dia itu bikin murka Allah Ta'ala. Dengan alasan apapun. Ini Ustaz kita lagi perang lagi nih ya. Dia muslim, hati-hati. Yang Anda muslim, hati-hati. Nyawa muslim ini bahaya kalau Anda sia-siakan bahaya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya cuma neraka jahanam selamanya di situ. Kena selamanya. Gak ada di Al-Quran itu dosa selain kufur yang selama itu gak ada kecuali membunuh. Orang zina gak sampai selamanya. Ini membunuh mukmin sengaja di neraka selamanya. Di Quran ini ya, bukan hadis. Ini Quran ini. Jadi hati-hati kalau sudah urusan nyawa muslim, hati-hati. Gak ada alasan, oh ini beda politik, oh ini beda aliran, oh ini beda, ada alasan. Selama dia mukmin hati-hati. Itu aja hati-hati. Termasuk orang yang ikut andil. Siapa yang ikut andil? Itu yang nyuruh, orang yang mendukung, ini kena semua. Disebutkan di dalam suatu hadis, man a'ana ala qatili muslim walau bisyatri kalimah fahuwa minal qatilin atau kama qala. Barang siapa yang ikut membantu dalam pembunuhan seorang muslim walaupun dengan separuh kalimat, apalagi dia jempol lek, teruskan, lanjutkan, itu bahaya itu. Itu dia termasuk pembunuh, dikumpulkan dengan pembunuh nanti di akhirat. Lain jarak padahal. Dia lain jarak, jaraknya di sana ribuan kilo. Dia cuma ya lanjutkan. Hati-hati, bahaya. Atau bahkan beda dimensi. Pembunuhnya terjadi 1000 tahun yang lalu. Anda membaca sejarahnya. Bagus ini. Habisin sudah. Anda dukung, masuk, ikut gabung dengan yang pembunuh di akhirat nanti. Ini loh, hati-hati kalau sudah urusan yang terkait pembunuhan muslim. Jangan ikut campur. Kalau ikut campur bahaya. Ini sering kita ya. Makanya kalau orang nggak ngerti sosmed, terus dia
sering sosmed itu banyak dosa dia daripada pahala. Dia lihat ada kasus, ya, terjadi pembunuhan, ya, fulan dengan fulan, sama muslim, dan Anda nggak tahu ini beritanya benar apa, Anda belum memastikan, kan Anda nggak hadir di situ, karena berita bisa diputar balik. Ya benar, ini sudah memang harus dibunuh, ini harus dibunuh, padahal yang terbunuh adalah korban. Yang terbunuh ini yang benar, yang membunuh ini adalah yang salah. Ini harus dibunuh memang ini. Coba, ucapan dia seperti itu dihitung di akhirat, hati-hati. Dihitung di akhirat. Kenapa kamu komen kayak gitu? Apalagi dia nulis, mendukung, melek, hati-hati. Jangan kita melakukan sesuatu yang kita nggak ngerti. Kata Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti suatu perkara yang kamu nggak ada ilmu di situ. Kenapa? Yang ada kamu akan salah dan nyesel. Saya nggak tahu, saya kira yang benar ini ya. Sekira ini nggak bisa. Ini salah beritanya, bukan salah beritanya. Anda yang ngikutin berita itu. Apakah wajib ngikutin berita? Nggak wajib. Sudah, tutup aja. Kalau kita sering ngikutin berita-berita yang nggak jelas, maka yang baca ini jadi nggak jelas. Ya, ikutilah berita yang pasti. Apa itu? Al-Quran. Itu berita pasti itu. Di situ kabar-kabar yang pasti. Hadis, kabar-kabar yang pasti itu. Cuman kita bosan dengan kepastian. Kita pengen yang kebohongan. Kita senang dengan kebohongan, nggak suka kebenaran. Watahabbab watahbib ba'dihim ila ba'd. Dan harus bagi engkau untuk membuat cinta sebagian muslim dengan muslim lainnya. Dengan cara apa? Yaitu tunjukkan kebaikan. Itu orangnya Masya Allah, gini. Tunjukkan. Dan tutup kejelekannya. Dan Anda harus maklumi, manusia itu pasti ada buruknya. Tiap manusia itu pasti ada sisi buruknya, pasti. Tapi tutup itu jangan engkau tampakkan. Kalau engkau perlihatkan ke orang lain, berarti Anda menanam bibit benci. Ketika Anda menyebutkan kesalahan orang lain ke orang lain, kesalahan A kepada B, ya, yang itu jujur memang, maka di situ Anda termasuk menanamkan kebencian. Kebencian. Ini orang biasa nih, apalagi itu kerabat Anda. Apalagi itu antara ayah dan anak. A anaknya B. A saudaranya B. A pamannya B. Anda ceritakan buruknya A kepada si B. Ini bikin retak keluarga. Hati-hati. Lusuk memang beneran. Ya, namanya juga manusia. Manusia itu pasti ada salah. Tapi kalau Anda punya niat baik, Anda tidak mungkin menjadikan kesalahan. Kalau Anda menjadikan kesalahan, walaupun dengan bentuk saya jujur ya, jujur Anda ini bikin retak, nggak usah. Ya. Contoh nih, bikin rakyat benci pemimpin, sumpah. Dia buka ini aib pemimpin, ngapain? Pemimpin manusia juga. Tutup dia. Selama dia itu dohirnya adil, keras. Dia sering maksiat, urusan dia dengan Allah. Oh, dia sering teler, dia jarang sholat, urusan dia dengan Allah itu. Yang penting dia di dalam ngatur itu tidak nyeleweng, masa urusan. Allah pasti mengadili setiap kita, pasti. Gak cuma dia, kita dan Anda juga kena adil nanti itu. Sehingga gak usah kita mengadili orang lain, karena kita juga diadili nantinya. Terus bagaimana buat orang-orang ini senang pemimpinnya, sehingga mereka mendoakan dia dengan kebaikan. Kebaikan pemimpin, kebaikan untuk rakyat. Kalau kita malah melaknat pemimpin, ya, ngejek ini, doakan buruk. Buruknya pemimpin, sengsaranya rakyat. Ketika pemimpin buruk, rakyatnya sengsara. Maka doakan itu dengan kebaikan. Sehingga diantara bisa jadi kalau ada negara rakyatnya sengsara, itu penyebab juga rakyatnya yang sedih,
mendoakan pemimpinnya dengan keburukan. Ya pemimpinnya buruk, yang sengsara rakyatnya. Jadi dalam hal ini, ya, ini zaman di mana kita tidak bisa mencari yang sempurna. Apa yang ada itu sudah. Dia ada keburukan, dia tutup aja. Selama keburukan itu dia merugikan Anda, tidak merugikan orang banyak, doakan dia dengan kebaikan. Toh kita juga banyak salah juga. Sehingga dalam hal ini, ya, dianjurkan untuk setiap kita itu saling membuat cinta orang lain kepada orang lain. Tumbuhkan cinta antar sesama. Jangan sampai menanam kebencian. Ya, kenapa demikian? Karena Muslim itu, ya, itu pasti membawa kebaikan di tempatnya. Sehingga Nabi SAW di dalam suatu hadis beliau menyebutkan suatu hakikah. Kata Nabi, al-Muslim, Muslim yang hakikah ini siapa sih? Al-man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Itu seseorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya. Itu muslim ngarannya. Walaupun dia jarang puasa sunnah, dia jarang sholat malam, jangan. Tapi muslim yang lain gak terganggu dengan dia. Cukup, dia muslim kata Nabi. Muslim yang baik. Wal mu'min. Sementara orang yang beriman, hakikat mukmin ini siapa? Man aminan nas, ya, man aminan nas min adahu au kamakun. Orang yang manusia seluruhnya merasa aman dari gangguannya. Manusia seluruhnya, mau yang muslim yang kafir, merasa aman dari gangguannya. Itu mukmin namanya. Nah ini penting karena kita harus tahu, mukmin itu bukan yang istilahnya ya di masjid terus tapi komennya pedas. Senang gibah, senang gini lah, enggak demikian. Itu bukan mukmin menurut Nabi. Mukmin itu yang tadi, yang orang-orang merasa aman dari gangguannya. Itu mukmin sudah. Ya. Sehingga ini di zaman kita ya meninggal dalam keadaan gak ada dolim ke orang itu sudah bagus. Sampai meninggal di zaman yang penuh fitnah ini dalam keadaan gak ada dolim ke orang itu sudah bagus. Kenapa? Karena di zaman ini jarang orang selamat dari nyakitin orang lain. Ini zaman kesempatan nyakitin orang itu sangat terbuka lebar. Bahkan kadang-kadang dia nggak pernah kumpul orang. Dia di rumah aja, tapi bisa nyakitin orang. Apa itu? HP-nya aktif terus. Komen di WhatsApp, ya, komen di ini, ngeritik ini, wah. Kayak dia anteng aja orangnya damai, tapi jarinya wah bahaya. Komennya bahaya, bikin orang kepikiran, bikin orang sakit hati banyak. Ini dosanya kemana-mana. Kesempatan maksiat sekarang ini banyak. Kesempatan orang maksiat banyak. Karena itulah apa namanya? Kata Nabi nanti di zaman akhir al-ghabid ala dini gal-ghabid ala jumroh. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama seperti orang yang memegang bara api. Panas. Pemuda rata-rata. Ya. Kalau nggak trek-trekan, pacaran, gini. Dia nggak di masjid ya, panas itu. Dituduh macam-macam. Dituduh ini senang sejenis lah macam-macam. Nggak punya pacar senang sejenis. Berdua aja kumpul. Ya, sama temennya akrab. Wah, ini nggak beres ya. Tapi seperti itu. Ini zaman sekarang. Ya. Tapi harus dipegang. Kalau Anda lepas, agama lepas. Kalau Anda lepas ini, bara api, nggak kuat saya usah kepanasan. Ya sudah, agama Anda lepas. Harus Anda pertahankan. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, nanti di zaman akhir, saking banyaknya ujian agama itu, sampai-sampai seorang muslim melewati kubur saudaranya yang sudah wafat lama. Dia berkata di hatinya, seandainya aku sudah di sini enak, tenang aku. Ya. Kenapa? Badlul ard khairun min dhahriha. Perut bumi lebih baik daripada punggungnya.
meninggal lebih baik daripada hidup. Kenapa? Nggak kuat, takut tergoncang dengan macam-macam maksiat. Ya, takut tergoncang. Sehingga orang yang nggak ngerti apa-apa, artinya itu dia tutup mata, dia pura-pura tuli dengan kejadian-kejadian misalnya nggak mau tahu. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Untuk apa? Hati dia. Karena hati ini jendela dan pintunya itu mata dan telinga. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang isi hati. Sehingga tergantung Anda ngisi hati dengan apa. Itu yang Anda lihat dan Anda dengar, itulah isi hati Anda. Dan yang dipandang oleh Allah itu hati. Bahkan yang bisa selamat daripada adab di akhirat nanti, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat ini perlu dijaga. Perlu dijaga. Kemudian wa 'alaika bi islahi dzati bainihim fa inna fil islah fadlan yazidu 'ala fadlin nafli minas shalah wassiyam. Dan harus bagi engkau untuk mendamaikan orang yang bertikai di antara muslimin. Jangan malah dikompori. Ya, oh sudah bagus. Biar tambah barak dibicarakan keburukan masing-masing kepada temannya. Tambah buruk, Pak. Damaikan. Damaikan. Kenapa? Karena di dalam mendamaikan orang muslim itu terdapat suatu fadilah, suatu pahala yang pahala itu melebihi puasa sunnah dan melebihi sholat sunnah. Melebihi puasa sunnah dan sholat sunnah. Apa? Damaikan orang. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Salawatus itu seringkali beliau nginep di suatu kampung hanya untuk damaikan orang. Nginep sehari, 2 hari, 3 hari untuk damaikan yang bertikai. Ini 2 orang, ya apa kalau 2 kampung? Ya apa kalau 2 kelompok? Itu beliau kerjanya itu kemana-mana damaikan. Ya, subhanallah banyak yang damai gara-gara beli itu banyak. Apalagi kayak di Arab ya, kayak di Yaman itu senjata itu dijual bebas. Saya beli granat itu kayak beli di sayur gitu. Granat ini sudah biasa di pasar bebas. Ya, sehingga jangan heran di sana itu orang kaya kadang punya tank, punya rudal biasa. Ya, bahkan kemana-mana bawa senjata itu biasa. Kalau nggak senjata dianggap sombong nggak bawa senjata, sudah kebal berarti. Ya, seperti ini karena pasar bebas, Pak. Ya, ini kalau tidak dikuatkan dengan keimanan kuat, repot. Bisa hanya kalau kayak perang itu. Ya, contoh di mana? Di Libanon. Libanon itu Hizbullah itu. Dia bukan pasukan negara. Dia kelompok saja. Yang mana pasukannya melebihi tentara negara. Tentara negara nggak sebanyak itu. Tapi bisa kalahkan Israel. Ya, Hizbullah itu. Dia punya tank, punya padahal cuma istilahnya organisasi aja, organisasi. Tapi senjatanya lengkap ngalahkan punya negara. Negara ini nggak kuat ngelawan Israel. Tapi kelompok yang di situ kuat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau tidak kita ini mendinginkan suasana, maka panas terus. Orang muslim itu senang mendinginkan suasana. Selama sesama muslim, apa yang diributkan? Kita ini kadang-kadang panggilan jihad mikir. Wah mikir ya apa nanti anak istri. Tapi tawuran semangat. Ini yang heran kadang-kadang. Kalau sudah tawuran urusan bola, urusan ini semangat. Panggilan jihad males. Padahal ini yang benar. Nanti dibilang itu teroris lah macam-macam. Tapi kalau tawuran tidak apa-apa. Kan ini ajaib. Sesuatu yang baik malah kita nggak mau. Karena setan itu tidak mau kita ini menggunakan kekuatan di dalam semestinya. Ya, orang ada yang
seneng kuat untuk nggak tidur malam. Tapi sama setan dibuat apa? Begadang. Warung kopi, dibuat di samping sharing situ, joget-joget, dibuat itu. Tahu untuk tahajud, 2 menit aja tidur dia sudah. Baca Quran, 5 menit aja sudah ngantuk. Yang ahli begadang itu, coba disuruh, ayo duduk majelis Pak. Ya, duduk denger aja. Sejam sudah ngantuk dia. Tapi dijak ngobrol, Masya Allah. Tapi gibah orang. Mau sampai subuh kuat. Sampai subuh kuat kalau urusan gibah orang. Tapi kalau sudah urusan bahas ilmu, ngantuk sebenarnya. Nah ini, kita punya kekuatan, itu gunakan untuk kebaikan. Apapun kekuatan. Kekuatan harta, kekuatan jabatan, kekuatan ini. Baik untuk kebaikan. Maka di sana nilai plus Anda. Dan itu kenikmatan ya. Kenikmatan kalau tidak digunakan, tidak disyukuri, maka pasti akan diminta tanggung jawab. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Contoh majelis ilmu. Majelis ilmu itu kenikmatan ya. Kalau tidak dihadiri, maka dia kufur akan nikmat itu. Dia kufur akan nikmat itu. Sehingga nanti akan ditanya, apa ya? Apa andil engkau? Ini ada pengajian di kampung engkau. Andil engkau apa situ? Hadir enggak, dukung enggak. Malah isinya ngompori yang lain, jangan hadir. Bahaya itu. Bahaya itu. Sehingga nikmat makfur, nikmat yang dikufuri. Apa? Majelis ilmu. Itu nikmat yang dikufuri. Banyak orang mengkufuri nikmat itu. Padahal itu ada di sekitar mereka. Ya. Sehingga dalam hal ini kata beliau, la siyama binal walid wa waladi. Apalagi kalau engkau mendamaikan antara anak dan orang tua yang lagi perang dingin. Saling gak nyapa, damaikan. Damaikan. Yang jelas yang pertama siapa? Si anak. Untuk dia segera minta maaf. Kasih tahu dia bahayanya durhaka. Orang tua bisikin juga nanti orang tuanya. Bahwasanya semarah apapun orang tua itu yang gak boleh dia ini gini. Nah, nanti anaknya minta maaf. Biasanya ego aja itu. Kadang orang tua itu ya, apalagi sudah 50, 60. Itu kalau dia marah ke anak, walaupun anak itu benar, jangan jawab. Itu akhlaknya. Kalau orang tua marah ke anak, walaupun orang tua itu salah paham, dan anaknya merasa benar, ini ayah ini nodo saya nggak kerjakan itu, cuma ngomelin langsung. Itu adabnya, diam saja, jangan jawab. Kalau Anda jawab, maka dia tergores hatinya. Walaupun Anda benar, diam saja, diomelin dia, ya maaf, selesai. Nanti orang tua ini akan cari tahu. Kalau dia ngerti salah, dia akan bilang maaf. Tapi kalau Anda jawab dia di depan dia langsung, enggak Pak, saya enggak salah, saya gini. Itu bikin hati dia sakit, walaupun Anda benar. Ya, kenapa demikian? Karena tadi orang tua itu ya punya sifat, apalagi yang sudah 60 ke atas itu harus benar. Harus berpegang bahwa boleh salah karena dia kepala keluarga, harus benar. Nah, cuman tadi kebijaksanaan itu datang ketika dia tenang. Kalau dia marah belum gak bijak. Kalau dia marah gak bisa bijak. Nunggu dia tenang dulu. Berarti kan orang tua salah Ustaz. Iya, tapi bukan Anda yang menyalahkan wahai anak. Jangan engkau. Suruh orang lain yang lebih dewasa yang ngasih tahu, Pak, sampai ini salah sekarang sampai. Orang lain, jangan Anda. Kalau Anda yang jawab, Anda anak posisinya. Jangan jawab orang tua. Kalau Anda mau nasihatin orang tua, jangan Anda yang nasihati. Tapi cari Ustaz siapa, kiai siapa, atau teman dia yang akrab, kasih tahu, tolong Abah nasihati dia kayak gini. Jelaskan. Tidak masalah Anda seandainya membuka aib ya. Gibah lah. Gibah kepada seseorang yang Anda mengharap orang itu bisa nasihati. Itu tidak apa-apa. Ya. Gibah yang dibolehkan. Ya, contoh
Ya, Anda punya pasangan nih, nggak bisa nurut sudah, macam-macam. Akhirnya Anda datang ke seseorang yang bisa nasihati dia, nasihati istri Anda. Maka Anda ceritakan, ini kan gibah. Tapi gibah seperti ini nggak apa-apa. Dengan catatan, orang yang Anda ceritakan aib istri Anda pada dia, itu bisa menasihati. Dan hanya satu, bukan Anda umumkan di sosmed, repot seperti itu. Hukumnya dosa seseorang itu ketika menyebutkan aib pasangannya, walaupun sudah cerai. Walaupun sudah cerai, haram untuk membuka aib pasangan, gak boleh. Karena masing-masing hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Mereka para istri pakaian untuk kalian, nutup aurat kalian. Wa antum libasun lahum, dan kalian juga menutup aurat untuk para istri tadi. Artinya saling menutup keburukan masing-masing. Ya, apalagi sudah cerai, nggak bisa. Walaupun sudah cerai jangan. Ya jangan. Kenapa? Karena ini aib harus dijaga. Nah, seperti itu. Nah kemudian Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara dua saudara kalian. Dia saudara. Saudara itu seburuk-buruknya pertentangan itu pasti ada damainya karena satu rahim. Ini saudara kandung nih, yang paling kuat saudara iman. Separah-parahnya perbedaan, ini saudara Anda. Bahkan di antara sesuatu ciri ahli surga itu apa? Itu dicabut kebencian kepada sesama. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin. Dan kami cabut dari hati mereka kebencian, kedongkolan, ya, kejengkelan itu dicabut. Kenapa? Karena mereka saudara. Dan duduk-duduk di mana? Di kasur-kasur mereka di surga. Dicerita, oh iya, kamu dulu ya yang ngelempar saya, oh iya lempar dulu. Itu dicabut itu. Di surga nggak ada lagi. Artinya apa? Orang yang masih ada jengkel bisa masuk surga. Bahkan para sahabat ya. Kita kalau lihat sejarah sahabat itu ada perang Siffin. Perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Perang Siffin, bukan perang asal pedang-pedangan, bunuh-bunuhan. Ada perang Jamal, perang antara Sayyidina Ali dengan kelompok Siti Aisyah. Perang Jamal. Ya, yang seperti itu terjadi, tapi tanpa ada sedikit pun kebencian. Bahkan waktu selesai perang, itu Sayyidina Ali ngawal Siti Aisyah. Ngawal, beliau nonton untanya, dituntun sampai dekat ke rumahnya. Karena ini istri Nabi. Ini umur mukminin. Ya. Ya, sehingga dalam hal ini pernah suatu kali kalau kita lihat sejarah ini, ya Allah, makanya kata ulama, kalau kita tidak memantapkan dulu keimanan bahwasanya para sahabat itu semuanya orang-orang yang dicintai Nabi, itu dulu mantapkan, baru silahkan Anda mau mentelaah tentang peperangan antara sahabat, silahkan. Tapi kalau Anda belum punya itu, nggak usah. Jangan bahas perang sahabat. Khawatir Anda benci. Kalau sudah benci, repot, Pak. Di akhirat repot sampai. Repot, ya. Makanya saya kadang-kadang tidak pernah membahas perang terlalu. Karena saya khawatir yang hadir ada yang nanti tertanam benci. Kan di mana-mana namanya perang pasti ada yang benar, ada yang salah. Terjadi peperangan karena ada yang salah. Nah, terus kalau kita langsung wah ini yang salah nih, ini yang salah, ucapan Anda bilang ini yang salah kepada sahabat, bahaya itu bahaya. Karena kebencian kepada sahabat itu sifat munafik. Dan itu kalau terjaga sampai akhir bahaya. Ya, sehingga
tidak boleh membaca sejarah kelam antar sahabat kecuali yang sudah tertanam dulu cinta sahabat di hatinya. Kalau sudah tertanam kuat, nah silahkan. Anggap itu ribut antar saudara, itu aja. Ribut, nanti damai lagi. Gitu. Terus ribut damai, hal yang wajar. Sayyidina Muawiyah itu pernah suatu kali dia setelah wafat Sayyidina Ali lama, dia bilang ke sahabat Diror ini pengawalnya, isinya itu pengawalnya Sayyidina Ali. Ya Diror, coba ceritakan tentang Ali itu kayak apa. Udah ada takut ini kalau cerita baik bisa repot nih, bisa muji. Enggak ada, anak pengen tahu ya apa. Terus cerita, Sayyidina Ali ini sering kalau malam hari itu beliau itu kadang-kadang berdiri sholat itu lama. Nanti akhirnya di tengah-tengah itu kayak model duduk selesai sholat itu munajat. Munajatnya ini bikin terenyuh hati beliau. Dia ini seakan-akan orang yang terkena sengatan kalajengking, saking takutnya, dan mengatakan kepada dunia, ya dunia gurri ghairi, wahai dunia tipulah selain aku, jangan nipu aku. Kau tolak tuki salasan, aku cerai engkau 3 kali sudah. Ya, ilayya tasyawwafti, apakah hanya aku yang kau serang, wahai dunia? Jabatan datang, harta datang, gurri, kau tipu orang lain, jangan aku. Umurki qasir, umurmu itu pendek. Beliau ngadu, ya Allah, ya apa ini? Safar perjalanan masih jauh, habis meninggal ini masih lama. Wazat qasir, sementara bekalku sedikit, perjalanan jauh kayak apa ya? Itu beliau hampir tiap malam nangis itu, sampai jenggot beliau itu basah dengan tangisan. Dengar itu saya nemu itu nangis tergugu. Masya Allah, Abu Hasan, Masya Allah Abu Hasan. Padahal dulu perang gitu. Tapi hati mereka nggak ada benci. Perang itu karena memang mungkin masing-masing punya alasan yang dianggap benar sampai perang. Tapi urusan sampai sini tidak. Karena itulah mereka tercabut, kebencian dengan sesama itu tercabut, nggak ada. Itu nggak ada. Ini yang menjadikan kita ini dengan sahabat beda. Ini di antara kalau ulama mengatakan ada akhlak anak kecil itu yang harusnya kita punya. Pertama apa? Anak kecil itu nggak khawatir rezeki. Nggak ada anak kecil itu mikir besok makan apa ya, nggak ada dia. Pokoknya dia kalau lapar makan, saya ada aja. Nah, itu hendaknya orang dewasa punya itu. Yang kedua, mereka ini anak kecil ini kalau sudah ribut dengan temannya sampai nangis-nangisan, sejam kemudian akur lagi, main lagi akur. Ini kita enggak ribut sampai setahun nggak nyapa, setahun nggak mau salaman. Ya Allah, ikuti anak kecil itu, nangis-nangis sampai lempar-lemparan, nanti sejam main lagi. Itu akhlak anak kecil yang perlu ditiru. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan yang kedepannya untuk yang akan datang. Kita mau bertanya, ya silahkan. Waalaikumsalam. Jadi sebagai kita seorang muslim, kita harus pegang pada Al-Quran dan Hadis. Jadi untuk memilih Al-Quran tersebut, sekarang banyak percetakan dan penerbitan. Mohon arahan dari Pak Ustaz, percetakan dan penerbit mana yang paling terbaik tentang Al-Quran. Karena kita melihat ada beberapa bangsa sekarang sudah banyak menyetak yang dengan kesalahan-kesalahan. Itu satu. Kedua adalah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 itu kan jelas Ustaz, khususnya di pasal ayat 2 nya pasal 29, negara menjamin
tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tentang zolim tadi atau kehujatan hati tadi, kita tanpa sadar di dalam konteks kita sehari-hari ada satu kemalangan. Sementara di depan rumah seseorang itu ada yang meninggal, sementara dia tidak hadir. Saya secara spontan, apakah perasaan saya kok begitu kali sih orang ini tidak mau hadir di situ? Apakah ini bentuk dalam hati saya tadi itu bentuk penghujatan dan kezaliman? Itu aja. Oh iya. Pencetakan Quran yang kita tahu ya, itu tidak dicetak, diperbanyak kecuali sudah diperiksa beberapa hufaz. Bahkan ada yang 40 hufaz. Nah, kita pernah kunjungin pencetakan Quran di Madinah itu ya. Di Madinah itu setelah dicetak lembar-lembar itu gak langsung diperbanyak. Dites dulu oleh beberapa hufaz hafil Quran. Dan penjagaan Quran itu bukan cuma di dalam bacaan, tapi tulisan juga. Hanya saja mungkin ada yang berbeda di harokat. Karena zaman dulu harokat nggak ada, Pak. Bahkan titik pun nggak ada. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, itu Mushaf Utsmani, itu nggak ada titik. Jika sudah nggak ada titik, Pak, jangankan orang kita, orang Arab aja yang sekarang nggak bisa baca. Ya kalau kita mah jangankan yang gondrong aja belum bisa baca, boleh gondol Pak. Ini sudah gondol banar ini sudah. Bukan harokat lagi, titik nggak ada. Ya. Ini yang seperti ini, kalau memang ada perbedaan di dalam harokat. Kenapa harokat beda? Karena bacaan. Kayak kita dengan Mekah itu beda. Mekah itu bacanya bacaan Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Dani. Ya, termasuk tujuh ahli qiraah. Kalau kita maka Imam Hafiz, murid Imam Asim. Nah, sehingga ada perbedaan. Kalau di daerah contoh Irak itu maka Imam Ibn Katsir dan Kisai. Ya. Sehingga dalam hal ini kalau urusan harokat beda itu tidak masalah. Tapi kalau urusan tulisan huruf nggak boleh. Saya kasih contoh nih. Dalam surah Al-Quraisy itu ada dua masdar yang sama, yaitu ilaf. Ilaf itu dari masdar fil madi alafa yu'lifu ilafan. Ilaf di dalam surah Al-Quraisy itu ada dua kalimat ilaf. Tulisannya beda. Yang satu hamzah saja, yang satu hamzah sama ya. Di ilafi Quraisyin itu pakai ya. Ilafihim enggak pakai ya. Sehingga ada yang membaca ilfihim, ilfuhu macam-macam. Itu apakah ngarang? Bukan. Itu memang dari Nabi. Nabi membaca Al-Quran itu di beberapa sahabat beda. Beda. Saya pernah mendengar ada seorang qari yang waktu kita ada kumpul di Samarinda. Kumpul alumni 4 bulan sekali, alumni sekaltim. Itu dia membaca ad-duha itu wadduhi wallaili idza sajid. Jadi itu enggak ada yang mengkritik karena dia pakai bacaan bukan Imam Hafiz. Saya juga enggak tahu itu imam yang penting itu masuk 7 daripada qiraat. Hanya lumrah. Ya. Dan ini biasanya sampai menjalar ke harokat. Adapun di dalam qiraah kita Imam Hafiz, guru muridnya Imam Asim, imal itu cuma satu. Itu kan imalah, itu di kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Selain itu enggak ada. Imalah cuma satu di Quran menurut bacaan kita. Ya. Contoh lagi ada tashil. Tashil ini kalau di kita cuma satu. A'jamiyyu. Jadi nggak boleh baca a'jamiyyu, nggak boleh. Kita bacanya a'jamiyyu diseret. Itu cuma satu di Quran. Kalau Imam Asim. Kalau imam yang lain, contoh Imam Ibn Amir,
Ya, itu semua hamzah yang bergabung ditashil semua. Andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak boleh andartahum nyeret gitu. Tuhnya tashil. Ini kok baca nyeret gini loh, itu bacaan benar. Nah, itu memang setiap negara ya ada kalanya satu bacaan. Kayak kita Malaysia itu serumpun bacanya sama. Karena yang membawa pertama kali bacaan itu bisa jadi dari murid-murid Imam Hafiz. Imam Hafiz. Adapun yang lain bisa jadi beda, di Afrika beda dengan kita. Sehingga dalam hal ini hal yang niscaya. Pernah suatu kali Sayyidina Umar bin Khattab itu menjadi makmum di belakangnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu membaca ayat kok beda. Habis salam Sayyidina Umar ini nggak enakan, langsung dibilang, kok kamu ngarang-ngarang sendiri bacaan? Oh enggak, aku dapat dari Nabi. Tuh, aku dapat nggak kayak gini. Ayo dibawa langsung ke Nabi. Ya Rasul, ini ngarang bacaan. Coba baca Abdullah Mas'ud baca. Ini sudah aku ajarkan. Engkau Umar baca lagi. Beda bacanya. Ini sudah yang aku ajarkan. Kata Nabi, Innal Qur'an unzila ala sabati ahruf. Quran itu bukan dengan 7 huruf. Maka fakro mata yassar alaikum. Bacalah yang mudah untuk kalian. Kalian mudah yang bagaimana baca. Ya, saya punya guru Ustaz Solihin. Habibullah, kita belajar sama beliau itu qiraah Quran. Tuh Fatihah itu 2 minggu, baru-baru hatam kita baca Fatihah 2 minggu. Itu beliau sudah makom tahqiq. Tahqiq itu dia ya membaca Quran dari awal sampai akhir di lebih dari 5 syekh dengan bacaan 7 qiraat. Dan nggak ada salah. Kalau di Indonesia kan biasanya ya 1 juz salahnya kasih roller 3. Ini enggak, 1 sampai akhir nggak ada salah. Itu sudah makom tahqiq. Makom tahqiq ini paling tingginya orang yang hafal Quran. Ya kan, kalau sampai sekali sudah selesai. Nah, itu enggak, dari pagi sampai selesai sudah. Itu tahqiq. Itu beliau Masya Allah semua kiroat ngerti. Ini 13 tahun belajar di Mekah tentang kiroat ya. Jadi kata ahli kiroat. Ya, kita belajar waktu itu Fatihah sama beberapa juz aman. Ya nggak sampai hatam karena kita sudah jadi ustadz waktu itu. Sudah jadi ustadz nggak belajar lagi Pak, nggak belajar lagi kita ya. Nah, jadi seperti demikian. Terus kemudian untuk masalah kita wajib husnudzon ya. Artinya di sini kalau memang tidak hadir cari alasan. Oh mungkin dia lagi ada yang wajib. Apa itu? Kerja nyari nafkah wajib. Sementara ini fardu kifayah. Kita maklumi. Karena banyak orang kadang-kadang yang dia nggak bisa lepas dari kerja kantor. Karena dia di kantor. ASN enggak. Itu jarang yang hadir pemakaman jam 9 itu jarang. Nggak ada Pak, izin Pak ya. Oh ada pemakaman nggak boleh. Yang saya tahu ya, betul Pak ya. ASN nggak bisa izin sembarangan. Sehingga kita wajar mungkin ini. Oh dia di rumah Ustaz. Dia di rumah, oh mungkin lagi sakit. Oh dia nggak sakit tadi keliling. Oh mungkin lagi dilarang istrinya mungkin. Jadi cari alasan yang sekiranya Anda jangan sampai menvonis dia, wah ini apa? Tidak ada. Cari alasan yang lain. Ya. Dan nggak wajib orang-orang yang punya udzur itu menjelaskan alasannya. Nggak ada kewajiban saya sama saya ya, nggak hadir acara apa nggak hadir. Tidak wajib saya menjelaskan, maaf Bapak ya, saya nggak hadir karena saya gini ya, nggak wajib. Tapi kewajiban Anda untuk husnudon pada saya. Pas nggak pada saya harus husnudon. Saya nggak wajib menerangkan di Facebook status. Maaf, saya lagi ini status ya. Sampai berarti ada dosanya tuh. Nah, tapi kita yang wajib husnudon. Memang paling berat itu kalau sudah prasangka baik. Ya, berat itu. Ya, tapi harus kita usaha. Sampai Nabi mengatakan, ihmil li akhika sab'ina udra. Cari untuk saudara ketika dia enggak sesuai dengan engkau.
Kok nggak sesuai ini? Berapa? 70 alasan kata Nabi. Cari mungkin ini, mungkin ini. Contoh nih, lihat teman Anda tahu-tahu gonceng perempuan. Lu, ini gonceng perempuan siapa ini? Cari, mungkin dia saudara jauh. Itu aja. Mikir-mikir lagi, dia anak tunggal nih. Nggak ada saudara jauh dia. Mungkin dia lagi ngojek. Atau, nggak mungkin dia ngojek. Cari lagi dia. Mungkin ada yang jatuh tetangganya. Jatuh, mau nggak mau darurat. Dia gonceng darurat. Cari. Jangan sampai, kalau itu kita turutin, akhirnya muncul berbagai praduga nggak bersalah. Wah, selingkuh. Harus kita hubungin istrinya. Ya. Cari tahu. Itu kalau kita pernah nggak bersalah. Tutup. Karena jalur setan itu tadi akan memberikan kepada kita macam-macam praduga yang bikin kita malah menjat dia sebagai orang yang salah. Ditutup segera. Ya, kalau memang nggak nemu, maka katakan di hati Anda, la'alla lahu undrun la a'rifu. Mungkin dia punya alasan yang saya nggak tahu. Ya. Ketika saya ketemu dia, Pak, kemarin siapa saya gonceng? Enggak, saya nggak gonceng siapa-siapa. Berarti mata saya yang salah. Terima kasih. Selesai sudah. Jangan, enggak Pak sampean, saya lihat sampean. Motor ini sampean tahu. Jaket ini sampean. Enggak, bilang, ini mata saya yang salah, selesai. Karena urusan maksiat dia dengan Allah. Bohong dia pun dia dengan Allah. Bukan kita yang ngurusin bohong dia. Enak, itu enak hidup tenang. Karena kita istilahnya cari alasan. Sehingga kita ini tidak sampai mengharuskan orang itu kayak kita. Memang sulit. Tidak bisa kita ini memaksa orang harus baik kayak saya semua. Tidak bisa. Justru dengan itulah ada keragaman. Ya, mengapa malam dibilang indah? Maka dahsyat. Kenapa ada orang dibilang ganteng? Karena dibandingkan. Ada yang nggak ganteng gitu. Saya nggak bilang jelek ya. Ada yang nggak ganteng. Kenapa ada yang dibilang kaya? Karena ada yang nggak kaya. Terjadi perbandingan itu karena ada sisi yang beda. Kalau semuanya rata semua, nggak ada istilah kaya. Rata semua, nggak ada yang bilang kaya. Semuanya kaya, semua miskin juga berarti. Nah, ini yang harus kita ketahui. Perbedaan itu untuk persatuan. Ya, bukan untuk dibuat runcing. Ya. Salam. Saya pernah membaca Fatihah itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim, saya berhenti di situ padahal tidak ada wakaf di situ. Katanya kamu baca salah, seharusnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim lanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Jadi saya membaca itu bukan salah karena tidak ada wakaf di situ, tidak berhenti, harus lanjut begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Iya. Seperti itu Bos. Oh iya. Apakah makruh? Karena tidak ada wakaf di situ. Iya. Oh iya. Kalau kita lihat nih susunan secara nahwu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim itu menjadi naat atau bisa menjadi badal dari siratal ladzi, dari kalimat alladzina. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Di situ walaupun tidak ada tanda waqaf, tapi kalau kita belajar bab waqaf, itu ada waqaf kafi, ada waqaf tam. Ya, memang nggak ada istilah di waqaf. Ini waqaf tam nggak ada. Yang ada di Quran itu cuma qaflam, waqaf aula, lebih utama berhenti. Ada so'lam, wasal aula, lebih utama nyambung. Berarti apa? Bisa waqaf, tapi lebih utama nyambung. Yang nggak boleh berhenti itu kalau waqaf mamluk, tandanya lam alif. Dikasih lam alif berarti apa? Nggak boleh berdiri di sini. Kalau nggak kuat nafas, Anda
silahkan berhenti, ulangi. Nah itu. Atau ada wakaf yang wajib, namanya wakaf lazim, tandanya mim tegak. Kalau mim yang miring itu iklab misalnya. Nah, nun sukun ketemu ba itu iklab, atau mim sukun ketemu mim, ya. Itu mim yang miring. Kalau mim yang tegak itu wakaf lazim, artinya harus berhenti. Kenapa kok harus berhenti, Ustaz? Itu nanti bab balaghah kita bahas. Bab ilmu seni bahasa Arab. Karena ada wakaf lazim, saya sempat nulis itu dulu sebelum lulus pondok itu. Saya nulis kitab, judulnya itu Irsyadul Haim fi Ma'rifati Asbabil Waqfil Lazim. Saya tulis sebab-sebab kenapa ini lazim, kenapa ini. Cuman sampai separuh Quran nggak lanjut lagi. Karena saya orangnya malas nulis. Sampai sekarang masih nggak tahu kemana kitabnya. Nah itu saya dulu senang tajwid, ya, saya bahas itu, saya bahas. Nah untuk wakaf yang ghairil maghdubi alaihim itu masuk kafi. Kafi itu cukup untuk berhenti, nggak apa-apa. Walaupun tidak di Quran nggak ada tanda wakafnya, artinya itu sah-sah saja. Bahkan sebagian ulama ya yang mengatakan nggak wajib Bismillah, ya. Jadi kalau bahas Bismillah nggak panjang, Pak. Ada sebagian ulama yang mengatakan nggak wajib baca Bismillah. Jadi Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman yang ngerot ada, yang nol ada loh. Kalau cuman dari Alhamdulillah nggak sampai 7 berarti. Sementara di Al-Quran sudah jelas, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil adil. Dan telah aku berikan kepada engkau ya Muhammad 7 ayat yang turun 2 kali. Ini sepakat ulama tafsir Fatihah 7 ayat. Sementara kalau Anda bilang Bismillah nggak masuk Fatihah, berarti nggak sampai 7, cuma 6. Oh enggak, tetap 7. Apa? Yaitu ghairil maghdubi alaihim ayat ke-7. Nah, ini kalau main debat gitu, Pak. Seru kalau debatnya seru. Tapi debat ilmiah ya. Nah, cuman ini ya nggak saya sebarkan ya ke umum repot nanti. Cuman ada pendapat yang mengatakan Bismillah itu nggak masuk, itu ada, tapi lemah. Alasannya itu dia. Ini tuh 7 ayat. Alhamdulillah ayat pertama, Ar-Rahmanir-Rahim kedua, sampai yang ke-7 itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sudah itu ayat, maka pasti boleh pisah dengan yang sebelumnya. Artinya boleh wakaf. Boleh wakaf. Iya, seperti itu. Nah, kalau urusan boleh, nggak boleh, semua sepakat boleh. Cuman yang khilaf itu, ini apakah ayat mustaqil, ayat sendiri, apa dia nyambung dengan sebelumnya? Itu yang khilaf. Kalau wakaf, sudah pasti boleh wakaf. Boleh wakaf. Tapi urusan apakah ini nyambung dengan siratal ladzina an'amta alaihim, 1 ayat, atau dia 2 ayat. Nah, itu khilaf di situ. Ya. Jadi yang mengatakan itu 2 ayat, maka mengatakan Bismillah nggak wajib. Karena sudah 7 dengan hamdalah. Ya. Ya, seperti itu. Mungkin yang tidak membolehkan itu yang kelompok yang tidak pakai Bismillah itu. Ya. Wakaf di situ itu jadi 7. Ya. Cuman dalil Bismillah itu masuk Quran sangat kuat. Sangat kuat. Ya. Sangat kuat. Bahkan yang mengatakan Bismillah nggak masuk itu lemah betul. Dia hanya argumennya kuat, tapi untuk dalil lemah dia. Karena itulah jarang saya sebutkan itu. Saya sebutkan. Ya. Khususnya Syafi'iyah memang Bismillah masuk. Oh iya. Imam Syafi'i bahkan mengatakan semua surat itu ada Bismillahnya, termasuk ayat juga. Insya Allah yang kita dapat semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya supaya bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أدي علما نحظى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.